Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Riani Purwaningsih dengan NIM 26 dan Iin Musrani dengan NIM 13 dan juga dia Putri dengan NIM 19. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan persiapan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi. Untuk yang materi yang pertama akan dijelaskan oleh Iin. Selanjutnya kepada Iin dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik materi dan keterkaitan pemilihan media yang tepat. Next. Untuk yang pertama adalah analisis pertanyaan kebergunaan media pembelajaran. Dari beberapa pertanyaan seperti apakah media yang dipilih itu relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, apakah disertai dengan buku manual atau sumber informasi tentang media tersebut. Dan apakah perlu dibentuk tim ahli dan pengguna media untuk mereview media tersebut. Lalu keempat, apakah terdapat media di pasar yang telah divalidasi atau diuji coba. Lalu kelima, apakah media tersebut boleh direview terlebih dahulu? Keenam, apakah terdapat format review yang sudah dibukukan? Dan itu hasilnya iya semua. Lalu, next. eh, Selanjutnya yaitu apakah materi penting dan berguna bagi siswa? Yang kedua, apakah dapat menarik minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, apakah ada keterkaitan dengan mengenal secara langsung dengan tujuan pembelajaran. Keempat, bagaimana format penyajian yang diatur. Apakah memenuhi tata urutan yang teratur. Kelima, bagaimana cara materi mutakhir dan autentik. Keenam, apakah konsep dan kecermatan terjamin secara jelas. Yang ketujuh, apakah isi dan presentasinya memenuhi standar. Yang kedelapan, apakah media tersebut penyajiannya objektif. Kesembilan, apakah bahan yang memenuhi standar kualitas teknik? 10, apakah bahan tersebut sudah mulai pemantauan, uji coba, dan validasi? Dan jawabannya iya. Lalu, iya semua. Lalu, next. Model pemetaan pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, kami memilih mata pelajaran pada mata pelajaran matematika di kelas 10 dengan materi baris dan deret aritmatika dan geometri. Dengan media pembelajarannya video pembelajaran AR menggunakan Assembler Edu. Dengan aspek usianya ada 15 sampai 16 tahun dengan perkembangan kognitif siswa itu tahap operasional formal mulai mampu memahami pola dan logika abstrak, gaya belajarnya dominan visual dan digital, suka dengan media visual interaktif dan storytelling, yang gaya belajarnya cenderung meningkat jika materi disajikan dengan konteks nyata dan menarik. Next. Untuk karakteristik materi, jenis materi yang dipilih adalah kontekstual dan prosedural dengan tingkat abstraksi tinggi, siswa perlu melihat representasi visual angka secara konkret. Menengah, kompleksitas adalah menengah, bertahap dari pola sederhana ke rumus umum, dinam dan dinamis. Perubahan nilai perlu divisualkan dengan gerakan atau pola. Next. Di sini jenis media pembelajarannya yang pertama yaitu video pembelajaran AR. Kenapa memilih video ini adalah visualisasi langsung deret, deret angka atau itu akan tumbuh atau berkurang dalam bentuk 3D dan animasi sehingga memudahkan siswa memahami pola dan rumus barisan dan deret. Assembler Edu mudah digunakan untuk membuat video AR, lalu interaktif dan visual, siswa dapat mengamati perubahan secara dinamis, konseptualitas visual, deret dan ditampilkan dalam konteks lokal yang memuat dengan local wisdom medium. Next. Selanjutnya, flowchart pemilihan media pembelajaran. Pertama, kita menentukan tujuan pembelajarannya. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, selanjutnya kita menentukan karakteristik siswa dengan menanyakan apakah siswa itu familiar dengan media digital. Jika iya, lanjut ke analisis materi dengan menanyakan apakah materi itu abstrak. Jika iya, kita lanjut ke pemilihan media. Dan media yang kita gunakan yaitu menggunakan media visual. Kemudian, apakah media itu bisa diakses? Jika iya, ada pertanyaan selanjutnya, apakah guru itu bisa menguasai? Jika tidak ada
Jika tidak, diadakan pelatihan. Jika iya, akan dilanjutkan evaluasi media dengan menanyakan apakah media tersebut efektif dan efisien dalam pembelajaran. Jika tidak, itu akan dilakukan pemilihan ulang, dan jika iya, akan digunakan dalam pembelajaran. Next. Selanjutnya ada matriks pemilihan media pembelajaran. Berikut ada kriteria dalam penilaian. Yang pertama itu adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu, apakah media pembelajaran tersebut menarik bagi siswa. Kemudian ada visualisasi materi, kontekstualisasi dengan lingkungan lokal, interaktif, kebutuhan alat, kemudahan penggunaannya oleh guru, biaya, daya tahan media, dan rekomendasi penggunaan. Next. Selanjutnya ini adalah contoh form penilaian evaluasi media pembelajaran yang dapat diisi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Riani. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dan prosedur pengembangan media pembelajaran. Nah, di awal telah disebutkan bahwa media pembelajaran yang kami akan laksanakan atau kami pilih yakni adalah berupa video pembelajaran AR yang menggunakan Assembler Edu dengan model pengembangan yang kami pilih adalah Azure. Nah, pada alasan kami memilih model Azure ini yang pertama adalah karena pengembangan media pembelajaran dengan model Azure ini sangat cocok dengan yang berbasis teknologi interaktif. Kemudian juga dapat menekankan analisis karakteristik peserta didik, serta dapat menyesuaikan metode dan media dengan tujuan pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir adalah karena dengan model ini dapat menyediakan langkah-langkah sistematis dari perencanaan awal hingga evaluasi. Nah, untuk tahapan pengembangan dari media pembelajaran AR atau video AR dengan Assembler Edu ini, pada tahap analisis peserta didik, kami akan menetapkan peserta didik yakni dengan kelas 10 SMA dengan rentangnya usia 15 sampai 16 tahun yang memiliki gaya belajar latar belakang sudah mengenal operasi bilangan, aljabar, dan pola bilangan, serta dengan memiliki minat dan gaya belajar yaitu visual dan kinestetik tinggi. Nah, dan satunya lagi adalah tentunya tertarik dengan pada media interaktif dan visualisasi 3D. Nah, kemudian pada tahap rumusan tujuan pembelajaran, kami menetapkan tujuan dengan format ABCD, yakni siswa kelas 10 SMA dapat menjelaskan dan menentukan suku N dan jumlah N suku pertama menggunakan video pembelajaran berbasis AR dari Assembler Edu dengan ketepatan minimal 70% dari soal latihan. Kemudian pada tahap select methods, media dan material, kami pada metodenya itu memilih PBL Problem Based Learning dengan media pembelajaran video pembelajaran berbasis AR atau augmented reality dengan Assembler Edu, gambar kerja digital interaktif dan juga smartphone dan aplikasi Assembler Education. Dan dengan materi yang kami pilih nantinya adalah terkait dengan barisan deret dan deret aritmatika dan geometri. Untuk menentukannya adalah rumus suku ke N dan jumlah N suku pertama serta aplikasi-aplikasi dalam kehidupan nyatanya. Kemudian pada tahap pemanfaatan media dan materi ini, persiapan yang akan kami lakukan yang pertama adalah membuat konten video AR yang interaktif di Assembler Studio. Kemudian setelahnya kami akan mengupload ke platform Assembler Education, Edunya, kemudian selanjutnya akan menyiapkan panduan penggunaan untuk siswa dan guru tersebut. Nah, untuk pelaksanaannya, yakni guru nanti akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi, kemudian siswa akan mengakses video AR secara mandiri atau berkelompok, serta siswa juga akan menggunakan lembar kerja digital berbasis AR untuk eksplorasi soal. Nah, pada kegiatan libat aktivitas siswa ini, siswa akan memindai objek AR yang menampilkan visualisasi deret dari baris deret aritmatika dan geometri. Siswa akan menjawab soal dan siswa akan melakukan diskusi bersama kelompoknya untuk permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, pada evaluasi dan revisi ini, kami adalah beracuan pada tes formatif, yaitu berupa soal pilihan ganda, kemudian kuesioner kepuasan siswa terhadap penggunaan video AR,
dan juga observasi keterlibatan sesuai dengan form yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk revisi yang kami lakukan nanti yakni akan berdasarkan dari hasil evaluasi dan feedback yang telah diberikan oleh siswa setelah menggunakan video AR. Itu akan diperbaiki pada beberapa konten yang ada, seperti konten 3D, kemudian navigasi, juga instruksi dengan memperjelas langkah-langkahnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan perencanaan pengembangan media pembelajaran AR yang kami pilih dengan model Azure. Nah, sekian kurang lebihnya dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.